Bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat bukan? Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anak sekalian masih tetap semangat belajar meski di masa pandemi COVID-19 ini. Kita harus tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, hari ini kita akan kembali belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema Hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Adapun tujuan pembelajaran PAI hari ini adalah mempelajari dan memahami kronologi peristiwa hijrah. Yang kedua, mengkaji dan memahami strategi dakwah di Madinah. Yang ketiga, meneladani nilai-nilai perjuangan Rasulullah di Madinah. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih ketika menyaksikan kehidupan umat Islam di Mekah yang penuh dengan ancaman dan teror dari orang-orang kafir. Semakin hari, teror dan ancaman itu semakin bertubi-tubi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir harus ada jalan keluar untuk mengatasi semuanya. Bersama dengan itu pula, istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah. Namun, perjuangan untuk mewujudkan kehidupan yang mulia dan beradab harus terus berjalan, tidak boleh berhenti. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Dalam situasi yang sangat sulit dan mencekam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad akhirnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Benar, bermula dari peristiwa hijrah inilah kejayaan dan kesuksesan Islam dimulai. Ya, terkadang kejayaan dan kesuksesan diawali dengan keprihatinan. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian hijrah. Hijrah menjadi istilah yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan berbagai kalangan. Secara harfiah, hijrah berarti pindah atau bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dalam sejarah Islam, hijrah merujuk pada tradisi dan praktik Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan perpindahan dari Mekah ke Madinah. Perpindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah itu dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan tempat dakwah yang baru serta situasi yang lebih menjanjikan daripada sebelumnya. Sebab-sebab hijrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Dalam situasi yang sangat sulit dan mencekam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Ada beberapa hal yang menjadi alasan kuat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Yang pertama, siksaan kaum Quraisy kepada umat Islam semakin berat. Selama 13 tahun Rasulullah hidup di kota Mekah. Beliau dan para pengikutnya seringkali mengalami cobaan yang besar dan siksaan yang begitu pedih. Di samping itu, hak kemerdekaan juga dirampas. Mereka diusir dan harta benda milik mereka disita. Alasan kedua, yaitu wafatnya istri dan paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib.
Setelah Khadijah istri Rasulullah meninggal dunia, umat Islam semakin bertambah kesedihannya. Tak lama berselang, paman Rasulullah, yakni Abu Thalib, juga wafat. Wafatnya Abu Thalib ini menyebabkan Nabi Muhammad kehilangan pelindung yang senantiasa melindungi dirinya dari berbagai bentuk ancaman. Kepergian dari Abu Thalib memberikan peluang kepada kaum kafir Quraisy untuk melakukan tindakan yang menjadi-jadi kepada Muhammad dan para pengikutnya. Kaum Quraisy semakin gila melancarkan intimidasi kepada kaum muslimin. Alasan yang ketiga, adanya baiat dari umat Islam di Madinah. Tahun 621 Masehi, datanglah 13 orang, yakni penduduk Madinah, yang menemui Rasulullah di Bukit Aqobah. Mereka berikrar untuk memeluk agama Islam. Peristiwa ini disebut dengan Baiat Aqobah I. Alasan yang keempat, pemboikotan dari kaum Quraisy. Faktor lainnya yang mendorong Rasulullah untuk berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, yakni adanya pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para pengikutnya, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pemboikotan yang dilakukan kepada mereka diantaranya melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad SAW. Kemudian, tidak ada seorang pun yang berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim. Selanjutnya, melarang keras untuk bergaul dengan kaum muslim. Dan terakhir, musuh Nabi Muhammad harus didukung dalam berbagai keadaan bagaimanapun. Lalu apa sebetulnya yang menyebabkan Madinah dipilih sebagai tempat untuk berhijrah Rasulullah dan umat Islam? Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak akan berhijrah kecuali atas perintah Allah. Bahkan Allah melalui malaikat Jibril juga sudah menentukan waktu Rasulullah berhijrah ke Madinah, yaitu tengah malam. Di saat para elit kaum kafir Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah untuk menghabisinya, lengah dan tertidur lelap. Yang kedua, dipilihnya Madinah sebagai tempat berhijrah juga tidak lepas dari beberapa penduduk Madinah yang sudah berbaiat kepada Rasulullah melalui baiat Aqobah pertama dan baiat Aqobah kedua. Tentunya itu menjadi modal bagus bagi Rasulullah dan umat Islam untuk melanjutkan dakwah. Dalam buku Sirah Nabawi Muhammad, dalam sorotan Al-Quran dan Hadis yang dikarang oleh Muhammad Quraish Shihab, disebutkan dipilihnya Madinah sebagai tempat berhijrah karena kota tersebut memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan dengan kota lainnya. Yang pertama, penduduknya memiliki sikap yang ramah. Penduduk Madinah memiliki sikap yang ramah dan memahami keutamaan belajar di masjid. Suku Aus dan Khazraj yang mukim di Madinah sebetulnya berasal dari Yaman. Sementara orang-orang Yaman dikenal sebagai orang yang memiliki budi yang halus dan perasaan yang lembut. Penduduk Yaman datang kepadaku. Mereka itu lembut hati dan halus perasaannya, kata Rasulullah Muhammad SAW ketika rombongan dari Yaman mengunjunginya usai perang Khaybar. Yang kedua, memiliki pengalaman berperang. Penduduk Madinah memiliki pengalaman berperang. Suku Aus dan suku Khazraj ditambah komunitas Yahudi Madinah tidak pernah akur. Dalam sejarahnya, mereka kerap kali melancarkan peperangan antara satu suku dengan yang lainnya. Peperangannya tidak hanya setahun 2 tahun, tapi berlangsung secara bertahun-tahun. Tercatat ada sekitar 10 kali peperangan yang dilalui suku-suku di Madinah. Perang Samir menjadi awal, sementara Perang Bu'adz menjadi perang terakhir.
Yang ketiga, Rasulullah memiliki hubungan darah dengan penduduk Madinah. Pada saat kecil, Rasulullah pernah diajak ibundanya, Sayyidah Aminah, untuk berkunjung ke Madinah. Pada kesempatan itu, Sayyidah Aminah mengajak Rasulullah untuk berziarah ke makam Sayyidina Abdullah, suaminya dan ayahanda Rasulullah Muhammad SAW. Di samping itu, Sayyidah Aminah juga mengajak Rasulullah berkunjung ke sanak saudaranya di Madinah, yaitu Bani Najjar. Yang keempat, letak Madinah yang strategis. Madinah memiliki letak geografis yang strategis. Bagaimana tidak, di sebelah timur dan barat Madinah merupakan sebuah wilayah yang terjal, terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah yang penuh dengan bebatuan yang keras, sehingga menyulitkan siapapun, terutama musuh, untuk memasuki kota Madinah. Hanya dari sisi utara Madinah yang menjadi wilayah terbuka, maka tidak heran ketika perang Khandaq, Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar umat Islam membuat parit di sepanjang wilayah utara Madinah. Tujuannya adalah untuk menghalangi musuh masuk ke kota Madinah. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk mendalami materi perjalanan hijrah Rasulullah Muhammad SAW, mari kita simak bersama tayangan berikut ini. Perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Kedua orang itu kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Hal ini dilakukan supaya para pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui jalan itu. Nabi Muhammad dan Abu Bakar beserta penunjuk jalannya itu sepanjang malam dan siang berada di atas kendaraan. Tidak lagi mereka pedulikan kesulitan dan rasa lelah. Substansi dakwah di Madinah. 1. Membangun Masjid Nabawi. Kedua, mempersatukan Ansor dan Muhajirin. Ketiga, mengajarkan politik, sosial, dan membangun perekonomian. Keempat, peperangan melawan kafir Quraisy. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Pagi itu, Fatimah putri Rasulullah kedatangan tamu. Akan tetapi ia menolaknya karena Rasulullah tengah sakit dan tidak bisa menemui tamu tersebut. Rasulullah bersabda, "Tahukah engkau siapa dia, wahai Fatimah? Dialah pencerai-berai rumah tangga, pemutus kenikmatan dunia,
Ya, malaikat pencabut nyawa itu telah datang. Izinkanlah dia masuk, wahai anakku. Yang artinya, sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dari golongan para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan para solihin. Wahai Allah, ampunilah dosaku, sayangilah aku, dan pertemukan aku denganmu, kekasihku yang maha tinggi. Baiklah, di akhir pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama dengan melafalkan lafaz hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.